Masalahnya di tengah hutan ya. Dan minta toilet aja dikasih sekop ya. Kamu tahu nggak sih, aku tuh sampai nangis loh kalau setiap kali goes kita tuh sampai lebih dari jam 12 aku sampai hotel tuh mesti nangis. Walah uripku kok koyo ngene. Aku goes enak-enak, aku goes 1.500. Mbak, boleh gak saya tidur di halaman toko? Situ loh Mbak, ada ruko kosong. Boleh tidur situ. Oh ya udah, saya minta kertasnya digowo ya di alasnya. CEO yang menyamar. CEO yang menyamar. Teman-teman, ini banyak yang minta supaya ada podcast sama satu-satunya pasangan women ini di East Java Journey 1.500 kilo. Ada Ivo sama Vian. Nama lengkapnya di caption. Arviana Khairunisa sama Ivo Ananda, bukan nama sebenarnya. Sabar. Dan dua-duanya ini berevolusi dari awalnya ikut ngaku mau tamasya, hari deket-deket hari terakhir nanya-nanya belakangnya bisa nangkep atau enggak, atau bisa di depan atau enggak, jadi kompetitif sendiri, dan akhirnya dapat double gelar di akhir, finish podium, finisher ketiga di kategori pair, sekaligus finisher terakhir dapat red jersey, lantern rouge, lampu merah, sebagai finisher terakhir sebelum COT. Jadi ya harus tepuk tangan. Karena waktu start sebenarnya kelihatan sih nggak ada ambisi kan, karena kan plannya kan di awal start di Bondowoso banyak yang push maju, tapi kemudian karena ini event 1.500 ya, hari pertama hari kedua itu bukan penentunya itu setelah hari ketiga atau keempat. Antara endurance dan mental itu jadi ujian, dan ternyata kan banyak yang DNF setelah itu, dan yang ngejar pun pada akhirnya juga DNF. Tapi kategori pair ini kan campur, maksudnya cowok, cewek itu kan satu kategori. Di Bentang Jawa juga begitu. Jadi, tapi sebelum kita ke perjalanan, kan tanya dulu, karena kan ini Ivo debut pertama di 1.500, walaupun sudah berkali-kali 600 kilo, paling jauh berapa kilo? 600? Ya, 600 itu paling jauh. 600 itu kan eventnya 600, tapi kenyataannya dulu kan sampai hampir 700. Iya, 670 berapa gitu yang ya. Itu udah terjauh. Itu paling jauh. Jadi ini sekarang rekor paling jauh. Nah, ya 2 kali lipat lebih. Tapi sebelumnya kan dia kom-koman kan podium terus itu. Maksudnya ketika Bromokom atau apa, Bromokom pernah finish runner up. Jadi kalau urusan nanjak-nanjak aman gitu. Kalau Vian ini dulunya latar belakangnya memang pesepeda, atlet gitu ya. Katanya dulu atlet jadi-jadian. Katanya dulu juara nasional ITT. Iya, soalnya yang harusnya juara nggak ikut. Oh, okay. Juara nasional ITT, jadi time trialist ini. Terus kemudian pernah finish Bentang Jawa tahun 2024. 2023 pair juga. 2023 pair finish. 2024 solo finish juga. Waktu itu saingan sama suami sendiri, sama Tom Bro waktu itu. Jadi sudah finish Bentang Jawa 2 kali sebagai pair maupun sebagai solo, dan finish East Java Journey 1.500 juga. Solo atau pair waktu itu? Yang waktu itu edisi pertama 1.200. Oh, masih 1.200. Jadi pernah solo EJJ 1.200 edisi pertama 2023. Jadi bukan kali pertama ikut yang 1.000 ke atas kayak gitu. Terus pernah ikut Lintang Flores juga ya. Iya, walaupun cover COT 9 jam. Tapi itu beda dunia itu udah. Jadi sudah pengalaman di situ. Nah, mungkin sebelum Kivo aku tanya ke Vian dulu aja, mumpung lagi di sana. Dulu sebenarnya ada minat nggak ke ultra itu? Nggak kepikiran. Gara-gara Tom Bro. Gara-gara Tom Bro. Ya, jadi Vian ini istrinya Hadi Tom Bro ya. Jadi keseret Tom Bro. Ya. Tom Bro kan dia suka gravel, suka ultra kan kayak gitu kan. Suka mbolang. Jadi waktu kemarin Vian ikut EJJ, Tom Bro camping goes sendirian ya. Ya, nggak tahu yang merdeka kamu atau dia itu. Dua-duanya kayaknya merdeka. Tom Bro-nya camping sendirian naik sepeda. Lihat itu story-storynya. Nah, waktu pertama kali diseret ikut ultra itu gimana? Maksudnya kan modal sebagai cyclistnya powernya kan ada. Apa ya? Apa iso nih? Apa iso gitu. Masa sih 1.200 kan waktu itu kan sempat ikut. Oh, itu yang pertama itu ya? Yang seru.
sempet tes rute kan, diajak tes rute sama Kak Bro. Habis tes rute ikut eventnya, ya. Habis tes rute ikut eventnya. Pas tes rute itu, loh kok bisa ya? Oh, Loh kok bisa? Kayaknya bisa ini. kayaknya bisa ini. Akhirnya terus. Akhirnya coba solo. Nah. Nangis-nangis sih awalnya. Sampai sekarang sebenarnya nangis. Waktu pertama kali ikut itu hari keberapa atau apa yang bikin nangis tanda kutip? Ketemu truk di Oh, Python itu ya, gede. jalur Pantura itu, ya. Pantura itu rame banget, terus kondisinya malam, hujan, kok kosong ini. ya kalau balapan normal kan nggak ada gitu-gitu ya. Kalau ultra kan ketemu transformer, ketemu jupe di pohon, jupe di jalan kayak gitu kan ya. Serem. Nah, tapi habis itu kan ikut Bentang Jawa. Waktu itu pair sama siapa Bentang Jawa? Raras. Sama Raras namanya. Nah, waktu pair itu gimana pengalamannya? Kan Bentang Jawa lebih jauh dong, 1.500 kilo waktu itu. Ya, kalau Jadi sudah pengalaman kan? Ya kalau 1.200 finish, Ya, kemungkinan 1.500 juga finish. juga finish. Waktu itu Rarasnya pertama kali tapi. Raras pertama kali juga, tapi dia sering ikut yang event Audax 600. Oh, jadi sudah biasa long biasa. distance juga kayak gitu. Ya, jadi itu cerita singkat Vian menekuni ultra cycling, nggak tahu menekuni atau terpaksa menekuni. Karena ikut jadi perja Evo ini saya nggak tahu terpaksa atau kayak gimana. Karena kan Evo ini kan ya sempat nggak pengen ikut kan sebenarnya, sempat ragu. Pengen ya udah nggak, bukan ragu, ya emang nggak mau ikut. Nggak mau. Buat apa 1.500? Ngapain aku ikut 1.500? Hah? Dia aja Mbak maksa-maksa aku terus. Udah coba aja, coba aja. Coba apa? Event terjauh itu cuma 600 kan nggak mungkin lebih 2 kali lipatnya loh ini ya. Lebih dari 2 kali lipatnya. Ya mau buat apa? Sudahlah cukup dengan aku begini kom-koman aja, sudah pendek-pendek 200, 300 udah cukup. Mau ngapain gitu. Dia coba aja. Tapi terus kemudian adalah nih suatu saat nih dia juga ngeyel nih Mbak mau ikut 600 tuh panitia yang di sini saksinya bahwa Capsec ini bener-bener ngeyel mau ikut 600 kilo padahal dia tahu bahwa kondisinya itu belum siap karena habis operasi lutut. Ya udahlah, pada akhirnya aku bilang begini, ya wes gini wes, aku tak melok 500 tak coba, tapi kamu nggak usah ikut 600, kamu rest di rumah, kamu latihan aja gue pendek sama kamu recovery. Ya udah, terjadilah tanda tangan itu disaksikan oleh beberapa panitia. Ya udah, itulah akhirnya. Nggak, dia sempat latihan jauh, belajar, terus dia meyakinkan diri Sebenarnya kayak seminggu. udah ada bibitnya. Ya, seminggu sebelum atau 2 minggu sebelum seminggu sebelum ke Madiun PP itu ya. 320 kilo Ya, nyoba equipment. sebenarnya gini, tetap menyiapkan diri untuk mau ikut 1.500, tapi kan penentuannya adalah seminggu sebelum hari H karena tanda tangan itu. Perjanjian itu mau nggak dia, kalau dia nggak mau tanda Ya, tangan. untungnya boleh ikut start gitu kan ya. Boleh ikut start. Jadi saya ngomong sama ke panitia, boleh ikut start loh, semua saksi loh ya, boleh ikut start ikut kayak gitu. Nggak apa-apa. Sakuatku kayak gitu. Ya nggak apa, kalau ikut start kan masih banyak teman-teman kan menghormati teman-teman juga datang, nggak apa-apa lah, aku masih Padahal tuh kalau kuat ya tak bablas aja sebenarnya kayak gitu. doa istri, perjanjian sama istri itu yo. Aku ya, kamu tahu nggak, kamu start itu semua panitia ada 2, Ipo Wednesday sama Mbak Devi tuh WA aku begini, Mbak sudah diterusin aja, Mbak sudah sejauh ini, jangan DNF. Karena memang aku kan waktu itu ngomong, kalau kamu berangkat sudah aku putuskan aku DNF dimanapun aku berada, aku berhenti, aku nggak mau nerusin, semangatku hilang. Kemudian ketika aku dibilangin mereka semua kalau kamu start, terus aku WA Mas Asrul gini, aku sudah sejauh ini sudah berjuang sampai segini, kalau kamu besok masih nerusin sampai ke CP berikutnya, sudah aku berhenti. Tak WA dia begitu, terus habis itu dia balas enggak kok begini. Enggak, itu balasnya waktu sudah KU. Kalau itu belum KU tak terusin. Karena targetku itu sebenarnya aku pengen sampai ngantang minimal 2 tanjakan gitu. Karena kan selama itu latihanku itu cuma satu tanjakan gitu. Jadi pengen tahu kuat nggak sampai 2 tanjakan. Kan dari situ pulang masih dekat. Ya udahlah, nggak ada ridho, nggak ada restu dari istri. Tapi itu kebalik juga ya, nggak ada restu dari suami nggak akan bisa berhasil juga. Itu ada cerita lagi nanti.
dia nggak ngebolehin, kita mau maksain, tapi ternyata ada hal di luar sana yang kita nggak boleh. Itu perlu diceritain sekarang atau kronologi dulu? Kronologi. Nah, karena waktu nyari pasangan ya kan waktu itu siapa yang bisa sama Ivo kan, minimal harus bisa minimal frekuensinya sama, misalnya bisa membantuin, misalnya kalau khususnya kalau mekanikal segala macam, karena Vian juga enggak juga ternyata kayak gitu. Terus akhirnya ya udahlah, akhirnya Vian gitu, terus tanya Tombro aja, Vian mau mas kayak gitu, Tombro bilang kayak gitu, atau itu udah ngomong sama kamu atau belum kayak gitu. Cuman Tombro lapor bahwa ini nggak bisa latihan, Jakarta hujan terus ya, karena kan Vian di Jakarta, hujan terus ini Jakarta kayak gitu, jadi latihannya cuma indoor kayak gitu. Ya tapi kan mantan atlet dan pernah pikir sudahlah bisa kayak gitu. Jadi kita bisa pair itu ternyata yang menjodohkan bukan kita sendiri ya, semua orang ini. Dari Mas Asu, Mas Tombro, kemudian panitia-panitia enaknya sopo ya gitu, Mbak Vian aja wis kuat. Ya jadi akhirnya jadilah pair satu-satunya di EJJ tahun ini kayak gitu. Nah waktu itu memang latihannya nggak bisa latihan memang ya, mau latihan pun malas gitu ya, maksudnya cuacanya benar-benar parah kan kayak jadi gitu. kan kemarin itu habis race yang di Australia sama Thailand itu. Oh iya sorry, Vian ini barusan konsentrasinya di gravel, jadi dia sudah sudah lolos UCI Gravel World Championship untuk kelompok umur 35 ya. Yang tahun depan. Yang tahun depan sudah masuk 40. Tahun ini ya, sudah masuk 40. Jadi dia ini mewakili Indonesia di UCI Gravel World Championship. Jadi di Australia nanti akhir tahun ya, Oktober ya. Oktober. Jadi ya ada background itu juga lah kayak gitu. Nah, terus cuacanya tadi ceritakan. Iya kan, terus kan jadi latihan itu memang intensitinya turun, kebetulan turun. Terus baru akan mulai latihan lagi itu sebenarnya Januari. Oh. Gitu. Nah, dilalah Jakarta hujan terus. Terus ya udah nggak bisa outdoor. Ya ini kan jadi fondasinya EJJ kan jadi kan ya. Iya. Kan bangun fondasi. Nah, cuman masalahnya adaptasi cuacanya yang akhirnya kalah di situ. Begitu ikut EJJ ternyata di Jawa Timur dapat panas. High humidity, kelembapannya tinggi banget ya. Itu begitu kena itu wes tidurannya metu kabeh. Jadi masalahnya masalah kulit nanti itu diceritain lagi. Bahkan aku diceritain nanjak copot baju katanya, aduh nggak mau tahu aku udah kayak gitu. Makanya gua kan. Oke, terus akhirnya ketika start maksudnya udah berangkat gitu aja kan, ya kayak gitu. Ini sepedanya Vian yang di belakang, yang gambari anaknya nih ya. Iya. Yang gambari anaknya, dilukis anaknya sendiri. Jadi ide bagus juga nih untuk nyemangatin. Ada foto juga kalau nggak salah. Ada foto-foto juga sama Kak Ivo. Nah, begitu berangkat kan sebenarnya Ivo ini sudah berusaha bikin plan. Dalam artian bikin plan yang ini contoh repean saya bentang Jawa. Saya bawa ini di kantong supaya gampang. Jadi kita mencoba bikin kayak gini juga dengan dia. Gampang nanti kalau kamu kilometer ini begini, kilometer ini begini kayak gitu. Sebenarnya sudah sudah meeting, kita kan sudah sebelum start kan juga jelas sempat diskusi, tapi kan ya seperti semua plan lain, plan itu pasti berantakan setelah hari pertama kayak gitu. Kan antara cuaca lah apalah pasti ada aja yang bikin plan itu berantakan gitu. Hari pertama sebenarnya semuanya on plan kan ya. Iya. Congkak kita berdua ya. Congkak banget. Sampai Bondowoso. Sampai Bondowoso tuh jam 6 ya kita masuk ya, walaupun kita begitu kira-kira 5 kilo sebelum Bondowoso itu kita itu kena hujan deras. Hujan deras banget ya. Alhamdulillah udah nyampe Nyampe gitu. Jadi kita tuh congkak banget dan kita masih merasa seger banget. Iya kan waktu itu 245 km. Jadi memang plan mereka ini adalah konservatif dari pertama karena nggak mungkin nanjak ke Paltuding malam itu juga dan Ivo nggak tahan dingin, belum lagi kalau gelap dan lain-lain. Jadi udah hari pertama 250 itu masih on schedule kalau memang niatnya 6 hari waktu itu itu masih on schedule. Jadi nanjaknya besoknya, tapi besok karena jam 6 sudah nyampe, besoknya pagi-pagi. Saya bangun pagi jam 4 kok belum berangkat orang dua ini. Kemudian saya ke toilet keluar jam 4:15 belum berangkat juga dua ini. Saya telepon, ini siap-siap berangkat, udah tutup gitu. Jadi agak molor sedikit. Padahal malam itu
jam 9 telepon di hotel berdua nih lagi. Ya ampun kan jam 6 sore sampai pagi. Buat anak ultra itu lama banget kayak gitu ya. Itu ada ceritanya kenapa kita tuh berangkatnya terlambat ya kan. Itu tuh kita udah siap toh, wis budal, arep budal ya. Terus udah gitu tiba-tiba tuh mataku sebelah kanan ini kok burem. Ternyata softline-nya itu hilang dan nggak tahu nyelip ke atas ini kemana, nggak ngerti, pokoknya sibuk mencari lah piye iki gitu. Cuman kan ini udah jam itu udah berjalan terus kan, akhirnya ya udahlah nggak mikir apa-apa, pokoknya nggak ngerasa sakit, tak tuempeli Baru. softline yang baru. Bawa cadangan gitu. softline. Bawa cadangan softline. Ya udah terus kita jalan. Tapi di jalan ya bismillah pokoknya nggak ada apa-apa. Bismillah pokoknya nggak ada apa-apa. Ya udah kita akhirnya berangkatnya terlambat ya 4:20 Ya hampir 4:30 kayak. ya hampir 4:30 gitu. Jadi ya 1 jam behind schedule itu. enggak, emang kita tuh maunya berangkat jam 4. Tapi nggak Enggak, karena kan teman-teman. Jadi kalau dibagi seperti itu, kalau yang belajar lihat mapnya itu kan, Ivo ini sebenarnya punya plan A, plan B, plan C gitu. Kalau A itu nanti hari kedua itu sampai Jember ya kan. Kalau nggak kuat itu sampai mana kayak gitu kan ada. Akhirnya yang A ini hilang, yang A ini jadi hilang gitu. Akhirnya nginep di Gumitir, masuk gravel malam-malam kan ya, jam 6. Iya. Sudah gelap pokoknya masuk gravel. Jam 6. Sebenarnya ya waktu itu kita punya rencana ya sebenarnya begitu kita sebelum nanjak Gumitir itu. Ya kan? Ingat nggak waktu kita mau makan? Kita makan kan udah kita terusin aja sampai Jember. Oh iya, mau sampai Jember. Terus tapi ya suami Iya karena sudah terlalu malam ya. Sudah terlalu malam. Nggak boleh, udah tidur di situ Tapi aja. sebenarnya enggak sih. Enggak kan jam berapa? Jam 9 orang, jam 9. Terus kita masih bisa nih, orang cuma nanjaknya di Saiti ae Maringon turunan 35 kilo. Bisalah ini kalau malam-malam enak kok turunannya. Mbak Fian tuh pengalamannya kan begitu. Ya wis, ayo kita niati, wis kita makan. Oke, kita makan. Lah kok enggak deng, waktu itu sempat ngomong sama panitia ya, ngomong kita habis ini mau terusin, tapi jangan bilang Kepsek ya, jangan bilang Mas Asrul ya, karena dia nggak ngebolehin, suruh tidur di sebelum tanjakan Gumitir aja, berbahaya, udah besok pagi aja ngambil tanjakannya. Lah kok karena tidak ada restu dari suami, hujan itu Iya. datang tiba-tiba dan Orang Pak Budi aja berhenti di Gumitir sebelum Gumitir, apalagi dia kan gitu kan kita tahu cuacanya segala macam. iya, terus akhirnya kita Mbak kayak emang kalau restu kok bojo saya nginep kene ya sudah, akhirnya kita putusan Nginepnya di Gumitir ya pas di tanjakan itu ya. di tanjakan. Ya, untung Gumitir masih banyak penginapannya, kalau enggak kayak gitu. Terus nah ini teman-temannya juga sebenarnya kemarin tuh nanti fotonya bisa ditampilin McD. Jadi apa namanya pagi itu kok yang dilalas spoknya putus di Jember waktu Iya. mau ke Jember itu, waktu mau Iya, turun. Jadi saya nggak tahu apakah itu kan itu habis gravelan soalnya. Iya. Kalau habis gravelan apalagi malam-malam kan kita nggak tahu itu kena batu atau apa kan. Saya waktu putus spok 2 kali di EJJ sekali itu habis gravelan. Literally habis gravelan itu. Intinya habis medan-medan berat lah. Terus habis itu yang kedua juga habis waktu Betang Jawa hari pertama itu juga habis jalan aspal pecah. Jadi kena juga. Jadi memang tergantung nasib-nasiban juga kayak gitu. Maksudnya John Bumi Harjo pakai pelek yang sama dihajar kenceng nggak apa-apa kayak gitu. Jadi memang nasib-nasiban kayak gitu. Nah, ya untungnya dalam tentang kamu tuh untung di kota besar, aku bilang kayak gitu. Iya. Jember. Jadi pagi itu kita berangkat jam 4 ya, kita on time ya. Oh, itu Sejak saat itu kita selalu on time. Kita jam 4 berangkat, nanjak Gumitir sedikit ya, cuma 4 atau 5 kilo gitu ya. Iya. Terus habis itu Enak lah nanjaknya. terus habis itu tinggal Turunnya turun. juga. Begitu turunan langsung cetak gitu. Apa nih yang jatuh nih? Coba aku cek. Gak ada yang jatuh nih, gak ada yang jatuh. Tapi terus diputar lagi lah kok. Kotak. Apa ini? Ya Allah, spoknya Spoknya patah. putus. Jadi sama kayak aku nasibnya yang depan kayak gitu. Ya kan, Nah, depan. terus Terus telepon. untung. Ya pagi-pagi tuh aku nggak jadi goes itu. Iya, terus udah nelpon kan dia. Ini gimana gitu? Mana ini? Oh, dicancang aja. Cari apa nih? Dicancang orang. Cari tengah tali hutan. atau cari apa Di gitu? tengah hutan soalnya, terus habis itu Belum nemu warung. belum nemu warung, belum nemu apa. Terus akhirnya ada ikat rambut. Wes tuh wali ikat rambut. Terus habis itu turunnya masih pelan-pelan, masih 15. Waktu itu aku bilang turun pelan-pelan dulu, kalau nyaman baru kencengin nggak Iya. apa-apa
kayak gitu Cuman ya. kan benar-benar itu cuman 15 karena nggak berani, takutnya itu cuma diikat sama karet rambut kan, gampang putus juga, itu kan namanya karet kan. Sampai akhirnya ketemu warung, kita tanya ada warung kita berhenti, ada warung kita berhenti, sampai nemu yang punya lakban. Ya udah. Selotip putih itu Iya, ya. selotip putih apa Iya, ya itu. Terus ah. diikat kan kita. Ya, di selotip. Jadi di fotonya tuh ada tuh kelihatan di selotip penuh. Jadi selotipnya over juga sih, nggak boleh sebanyak itu sebenarnya. Takut ya, tapi kan takut. Nggak boleh sebanyak itu sebenarnya. Nggak boleh sebanyak itu. Banyak banget selotipnya kalau gitu. Yang penting aman. Enggak, ya aman. Gimana ya namanya Ini kayak ada 2 astronot yang ngasih komando ini. Sulit ngasih tahu di command center ini ya, bilang kayak gitu. Ya kan aku cuman pengen biar lebih aman lagi, puter lagi Mbak Fian. Ya kayak selotip. Terus habis itu kan turunannya lebih enak kan. Ya bukan lebih enak, sebenarnya sama aja dengan diikat karet, cuman lebih tenang. Jadi 15 oke, 20 kecepatannya oke. Loh kok masih bisa enak walaupun ngelihat ban itu kan goyang-goyang gini Goyang-goyang, kan. ya. Tapi masih bisa diterusin lagi kok, 25 speednya masih enak, 30 kok masih bisa. Ya udahlah akhirnya terus saja sampai kita ketemu di Jember. Nah, disitulah kita cari mekanik. Iya, saya mekanik ya. Untungnya di kota besar gitu aja. Maksudnya kalau itu kamu masuk itu langsung antah berantah, wah udah selesai aku bilang. Tapi di Joko dulu juga waktu putus juga bilang, Mas finish kayak gini aja dramatis katanya kayak gitu. Aku bilang mampus Jok, aku bilang kayak gitu. Deg-degan terus panjang jalan. Ya kalau aku waktu itu blessingku, kok ya di depan ada toko sepeda kayak gitu ya di pas. Ya untungnya di Jember itu banyak mekanik gitu. Betul, Jadi betul. gampang. Sebenarnya kita sempat berhenti di depan toko sepeda, tapi masih tutup, diteleponi nggak membuka orangnya. Terus ya kita cari mekanik lagi dan kita lumayan banyak buang waktu di situ ya, Mbak. Ya, nunggu ya ini. Jadi ya untung kota besar, jadi kontak-kontak mekanik masih gampang kayak gitu. Bukan dari panitia loh ya. ini mekaniknya mekanik usaha ya. Ya untungnya kota Jember gitu aja. Iya. Dan itu sudah jam 8 sebenarnya, begitu selesai itu tokonya udah buka sebenarnya, aku bilang kan. Iya lagi. Iya. Udah buka. Terus saya bilang Pas warung dan aku bilang itu di Ambulu ada toko sepeda buka jam 9 just in case kalau misalnya kepepet. Jadi untungnya kota besar itu nanti kalau di sini tutup di sana tuh ada lagi gitu. Iya, betul. Jadi teman-teman kalau ikut ultra memang ya nasib-nasibannya, tapi kan kita kalau misalnya buka kayak saya bikin kayak gini ini kan selalu ada plannya. Kalau ada apa-apa itu kemana. Kalau panitia kan hanya ngasih puskesmas atau rumah sakit terdekat, itu kan ada di guidance panitia ada. Tapi kalau mekanik segala macam kita memang harus usaha sendiri kayak gitu. Jadi ya untungnya ya ketemu kayak gitu. Dan kayaknya waktu itu ada juga yang harus beli ban di situ. Pokoknya setelah gravel Iya. itu potensi-potensi masalah. Ya mekaniknya tuh cerita kalau misalnya ada yang beli ban, ada yang beli gini, banyak banget peserta yang problem gitu. Jadi ya itu risiko-risiko ultra. Tapi ya semoga aja kalau masalah di kota besar gitu. Nanti ini ada Riko di sini nonton, dia masalahnya di hutan. Jadi dia harus jalan kaki 30 kilo sebelum ketemu bengkel motor ya kan. Bengkel motor dulu minimal buka kuncinya, baru habis itu dipancal pelan-pelan ke bengkel sepeda di kota berikutnya, kota Tuban. Jadi ya tiap orang akan mengalami yang beda-beda. Kalau waktu itu Riko misalnya trouble-nya sudah masuk kota, langsung nggak masalah itu. Masalahnya di tengah hutan ya. Dan minta toilet aja dikasih sekop ya. Dikasih sekop. Pilih aja katanya. Pilih aja. Luas. Dikasih skop, pilih luas ya gitu. Jadi ya itu pengalamannya akan beda-beda. Nah, habis itu kan kalian masuk JLS Puger yang itu sangat boring, sangat panjang. Dan karena banyak buang waktu di mekanik itu tadi benerin sepeda, kita tuh masuk JLS Puger tuh udah agak siangan ya, jadi lumayan panas ya kan. Panas berangin. Tapi ya udah kita gantian narik ya Mbak ya, kita gantian di depan, di belakang gantian. Terus sampai pada satu titik kita tuh udah merasa kehilangan tenaga saking panasnya. Terus Mbak Fian itu lihat semangka di tengah-tengah Puger. Iya. Hebat, sudah ada yang jualan sekarang. Waktu saya lewat tahun lalu belum ada yang jualan itu ya. Oke, berhenti dulu. Kita loading semangka ya wis. Terus ibunya dipotongin, terus kita makan semangka, satu semangka gitu kita habisin kita berdua ya. Wis Selalu habis itu kita seger lagi, langsung kita jos lagi. Nah, pengalamannya Mbak Fian yang ini nih yang maksudnya bisa bantu aku banget gitu. Kalau udah tahu kalau misalnya dia udah energinya udah habis, berhenti gitu. Kita berhenti, terus loadingnya apa? Nah itu kayak semangka itu biasanya kalau sama kamu kan nggak boleh, soalnya kalau sama dia semangka tuh nggak boleh. Ya,
aja. Nah, gitu. Aku nggak suka buah soalnya. Nah, Ya, aku nggak suka buah soalnya. Makanya, Mbak, makanya itu yang aku merasa cocok. Apalagi ada durian, aduh. Lewat bakul durian aja udah mabok. Yang selama ini aku tuh maksudnya kenapa sih harus ngejar cari yang alami aja, ya itu aku tuh seneng banget sama Mbak Fian. Begitu semangka itu cocok, aduh di perut kok enak dingin ya, dan kemudian energinya langsung balik lagi. Wes ini Selesai pelajaran itu, selesai. selesai. Tapi hari itu kan nyampe belum Blitar ya, itu masih ya ke Blitar waktu itu. Jadi setelah Pronojiwo dulu, Pronojiwo dulu. kita JLS Puger itu kan kita naik di Pronojiwo. Ya, Piket nol besok dulu. Koboan ya. Besok Koboan. Ya Pronojiwo piket nol ya situlah ya. Mbak Fian, salah satu tanjakan terbaik itu yang kita rasain Piket nol. ya. Karena ngalir. Iya. Ngalir. Iya, Mengalir dia ya, enak. Jalannya halus. Jalannya halus, mengalir ya. Itu kaki Gunung Semeru teman-teman, itu dibolak-balik sama-sama asiknya itu. Dan kalau dulu sempat di off-roadin yang EJJ dilewatin Oh, iya. kawahnya Itu, apa Sungai Lahar. 1200. Oh yang itu kamu ya, Iya, sempat iya. dilewatin Sungai Lahar. Iya. Tapi sekarang nggak dilewatin jalan sekarang. Itu Sekarang cuma dilewatin dari jalan. atas gitu, kita lewat dari Oh itu loh dulu di bawah situ kan. Oh ada. iya, dia cerita. Jadi cerita itu kalau dulu tuh dilewatin situ. Gendut langsung dari rute gitu. Tahun depan dilewatin situ lagi. Nah, terus habis itu dari Pronojiwo berarti turun kan waktu itu ke dari- Dampit, ya. area Kabupaten Malang gitu kan. Nah ya. itu setelah dimanja di tanjakan Piket Nol itu, kita itu ketemu setelah Pronojiwo juga kita ketemu yang Dampit. yang Dampit itu- pendek-pendek sebenarnya tapi Tapi gini ya. itu jalannya rusak, bro. Udah gitu banyak truk, bro. Wes ora iso di speed, udah gitu ngeselin harus nunggu truk. Iya, nggak bisa. Jadi itu paling nyebelin ya, Mbak ya. Sampai ke Dampit itu paling nyebelin wes Dari pokoknya. Dampit akhirnya waktu itu nyampe ke Panjen kilometer 700 itu jam 11 malam. Saran saya waktu itu udah nginep di situ aja. Besok pagi-pagi ya biar energinya full. Iya. Diterusin sampai Blitar. Wes sekarang begini loh. Diterusin sampai Blitar. Jadi Motivasinya sampai apa? Blitar jam setengah 3 pagi. Iya. Bentar, aku bisa Yang menjelaskan. sederhana ini. Sebenarnya Aku bisa menjelaskan. urusan perempuan. Aku bisa menjelaskan kenapa kita berdua tuh memutuskan untuk terusin sampai Blitar. Karena drobok kita itu ada di Blitar. Kita udah gak punya supply lagi. Kan kita butuh tuh cuci muka. Kita butuh bersih-bersih muka. Apa ya pokoknya yang begitu-begitu lah. Pokoknya sabun cuci apa segala macam semua itu ada di Blitar. Kalau kita nginepnya di Kepanjen, kita nggak punya apa-apa gitu loh. Jadi, nah Mbak Ini kebetulan. belum ultra murni. Ya kan memang baru belajaran. Ini ultra terpaksa Mas Ian. Enggak, tapi itu deterjen cair itu membantu banget loh. Iya, Aku kan? pernah soalnya pakai sabun itu baunya Ya, jadi teman-teman pengalaman kita itu kita beli sabun cuci sasetan itu loh. Iya. Beli sasetan itu kan enteng, tipis, jadi nyuci juga proper baunya segala macam. Kalau kita pakai sabun hotel itu kan, atau apalagi kalau mohon maaf kan kita kebanyakan nginepnya di hotel yang 100 ribuan, 150 ribuan kayak gitu. Jadi kadang-kadang sabunnya itu nggak proper lah kayak gitu, nggak tahu itu isinya apa kan kayak gitu. Nah jadi disangui sabun cuci sasetan yang nggak ada beratnya yang. Iya. Nah mungkin waktu itu sudah yang dibawa 2 sudah kepakai semua. Sudah karena Kan sudah nginep 2 malam ya. betul, Iya. 2 malam itu kita tuh aku tuh udah nggak nyuci baju karena udah pokoknya nanti di Dropbox yang aku pakai kemarin tak buang, udah taruh di Dropbox, pakai baju baru habis itu ya udah motivasinya tuh karena Dropbox gitu loh. Dan kebetulan Mbak, Padahal di Kepanjen loh banyak warung Madura. Kalau mau makan beli sate loh Madura banyak. kita makan sate Madura waktu itu. Ya sebenarnya pada saat di Kepanjen itu kita udah aku tuh udah tuweler banget. Tapi terus kita makan sate Madura itu wah gimana aja. Sate kambing. Enggak dong. Sate ayam. Ayo kita terusin, dan kebetulan Mbak Fian ini kalau malam itu aku nggak tahu ya. Dia itu melek matanya. Matanya tuh bentor-bentor dan energinya itu kayak yang biasanya cuman kalau siang itu jadi cuma 60%, ini tuh bisa 99%. Jadi dia tuh kalau malam tuh mulai terus ya udah mau nggak mau wis oke, aku juga niat pokoknya aku motivasinya Dropbox. Ayolah Mbak Fian kita terusin. Mbak Fian narik di depan itu dari Kepanjen sampai dari mana? Dari Panjen sampai Blitar ya. 50 kilo itu ya, 53 kilo. Buanter Ya. pisan. Buanter Mbak Fian itu kalau buanter.
53 kilo. Iya, 50. Tapi akhirnya kan iya, akhirnya Aku wes- tapi akhirnya kan sampai JP itu akhirnya kan berangkat jam berapa besoknya itu? Iya kan kita jam nyampe 9. jam 2. 8. Kita jam 2 kan nyampe Iya. CP, terus sepedanya dicek-cek Cek-cek dulu, dulu, jam habis itu 3 kita baru masuk. Ya di checkpoint kan ada mekanik, ada macam-macam, ngambil dropbox, tuker barang ya. Terus habis itu baru masuk penginapan. Ya, terus ya udah besok agak siangan aja. Ya udah nih kita jam 8 baru. Bangun jam 9 kok baru berangkat aku. Wah. Ya emang. Bangun terus. Penaan Terus habis itu kan berarti waduh, saya bilang waktu wah ini nggak bisa kepanggul ini udah. Ya, jadi waktu itu udah ngitung lupakan finish hari Sabtu, aku udah bilang kayak gitu waktu. Lupakan finish hari Sabtu, ini pasti Minggu, tinggal Minggu jam. Jadi kayak margin errornya tuh sudah berkurang ya, udah berkurang banyak. Ya udah. Terus akhirnya sampai Trenggalek kan waktu itu, sampai Trenggalek, iya kan sampai Ya, Trenggalek. jadi nanjak. hari itu kan nanjak. Oh Blitar anu Queen Stage. Iya. Queen Stage ya, yang masuk ke Jalas ini sama Tulungagung yang bagian paling berat ya. Kita yang paling soro juga itu waktu kita di JLS yang di Tulungagung sini ya. Ya. Itu kita itu masuk itu jam 11 ya. Ya panas-panasnya itu Itu ya. lagi panas-panasnya wes Oh, aku mulai kayak biduran dibakar. nih. Nah, dan dia mulai biduran. Dia ini ternyata alergi panas. Oh, iya. Benar-benar ini pembalap alergi panas ya. Terus tapi Mbak Fian, oke berhenti warung dulu, kita beli es batu, terus ditaruh di belakang, ya. belakang sini. Wah itu nolong banget ya Mbak ya. Ya udah itu pengalamannya Mbak Fian juga Bu, kalau Ya, jadi satu-satunya ilmu baru di sini adalah beli es batu taruh belakangnya sama semangka ya. Terus. Mbak Fian kalau aku sampai nggak mungkin. Lanjut terus. Gak mungkin aku finish pokoknya. Gegeran di jalan. Iya itu putar balik aku semua. Dan itu kan yang habis jalan sini itu kan ada yang 30%. Ya itu di jalan kampung yang jalan Ya, rusak itu betul. loh. Itu kebalikannya tahun lalu ya. Ya, kita banyak nonton ya Mbak ya di situ. Emang bener. Aku memang menonton dari awal pokoknya. Pokoknya ada belasan dikit, males. Nonton. Jadi dan mikir aku tuh setelah spok yang pertama putus itu tuh kepikiran terus gitu loh. Waduh ini nanti kalau misalnya jalannya rusak lagi, spokku putus lagi gimana ya, berapa ini gitu. Jadi pikiran itu terus ada menghantui gitu. Tapi waktu itu selotipnya dibawa kan, jaga-jaga kan? Nggak bawa, nggak ada ya? Kan belum ada. Belum ada, ya, ya. Belum ada. Oh kan itu punya warung ya? Karena punya warung. Nah, jadi ya Minta sudahlah warung. kita setelah tanjakan JLS sini terus habis itu kita masuk ke mana habis itu? Oh ke ini tuh masuk Tulungagung Trenggalek. Trenggalek. Ya. Nah, Begitu jadi sampai masuk- Trenggalek jam 7 ya, 7 malam. 7 malam. belum sampai jam 7 kok. Ya jam 7-an. Ya, jam Ya. sekitar jam segitu. Begitu masuk hotel, baru masuk halaman, cetak lagi. Putus lagi satu. Ya Allah Ya, Tuhan. sekali lagi untungnya di kota. Nah, Itu. Jadi Masih sore. Masih sore lagi ya. Jadi toko masih buka kayak gitu ya. dua ampun. kalinya spok putus itu, aku langsung nangis. Udah Mbak Fian udah nangis, udah ngedrop. Kok bisa ini loh putus lagi? Padahal sudah hati-hati, apa namanya ngeride-nya tuh hati-hati. Kalau ada batu ya dihindari segala macam. Cuman yang kan jalannya tuh rusak banget. Siapa sih yang bikin rute? Ya. Enggak kan kalau sudah putus satu memang sudah pasti Iya. off balance. Cuman Ya, itu. ya untungnya sekali lagi Untungnya di di kota. kota. Jadi Betul. masih bisa dapat mekanik kayak gitu. Betul, dan itu kita masuk ya sekitar jam 7 7. itu. Jadi masih bisa gampang nemu. Di kota dan kan hotelnya kan tengah kota jadi enak. Dan kalau ada apa-apa kan masa akses ke Tulungagung juga masih ada kayak gitu. Jadi ya Dan nggak buang waktu kan. ya Maksudnya karena kan, sudah masuk hotel. karena masuk hotel alhamdulillahnya. Jadi ya itu di kota itu aja udah. Kalau blessingnya itu di kota. Kalau itu di misalnya di tengah-tengah jalan sini misalnya, atau di pas naik turun Tulungagung, atau kalau waktu itu diteruskan sampai Panggul misalnya ya kan. Oh, iya. Nah itu bisa lain cerita lagi ya. Ya terus. Nah habis itu kan udah masuk. Besok paginya kan sudah yang utama. Ya, jadi kita berangkat, kita memang pagi ya, berangkatnya jam 4 itu on time lagi kita ya. On time. Sama satu lagi, untungnya wheelsetnya Ivo itu spoknya gampang, spok 28 gitu. Iya. Itu spok standar, maksudnya terburuk pun toko-toko MTB itu punya kayak gitu ya. Bawa kan ya? Enggak bawa, enggak bawa. Tapi pada Tapi saat- gampang, ada banyak itu banyak ya. Maksudnya aku di Bondowoso aja dapat kayak gitu. Terus hari itu kita berangkat on time, mulai nanjak dongko yang nyebelin itu. Ya, Ngajak ke Dongko. Trenggalek ke Pacitan. Pacitan, Nah, ya. tapi- Sumber Bening atasnya Dongko ya. Atasnya. Menuju Itu Dongko. tuh nyebelin banget ya Mbak ya. Itu tanjakannya tuh curam-curam. 8 kilo. Jadi 75 kilo Padahal udah 800.
antara Trenggalek ke Pacitan itu 75 kilo dan itu gigi megalodon ya, maksudnya bukan gigi hiu, itu tuh tanjakannya panjang curam turun, Iya. panjang curam turun kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya tanjakan itu kita lewati dengan alhamdulillah santai ya Mbak ya, kita nggak ada Soalnya masih pagi ya. masih pagi, Masih pagi. dan seger banget, maksudnya kita kan tidurnya sangat cukup kan kita kan jadi itu terus mulai masuk PLTU PLTU dua apa ya? tanjakan berarti ya. 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 Nah Ya. itu kan Oh, lagi iya. mulai panas kan Iya, itu. oh. Mulailah Mbak Fian. Aduh, waktu gatel kabeh. Ayo tak cepot aja. Untung ya tengah hutan ya. Kok di tengah hutan? Itu perkampungan itu ya. Badanku. Orang sekolahan itu sebenarnya. Iya. Sekolahan itu pakai Tak ngomong kambing ya sekolahan. Jadi maksudnya Mbak, Anak sekolah kok belum betul. Aku mandek nganggo kelambi. jadi bayang no ya, aku tuh, jadi perku satu ini bajunya itu dilepas cuman dikalungin di sini. Jadi dia gawe sport itulah, sport bra sama bib. Nah terus aku tuh mikir sing ngelewati ki truk-truk tukang iki kok ada sing kiu-kiu gitu. Orang ono mambu soalnya. ya udahlah ustajaan, ya udahlah kita tidur bareng, ya udahlah ditemenin, kan ada apa-apa bahaya ya anak ewang bojone ewang ya kan. Terus sampai itu nyampe Pacitan malam udah. Sudah malam itu. Enggak, belum. Sore. Sore. Oh, sorry sebelum jam 6 ya. Jadi kita selesaikan tanjakan hiu itu, kemudian kita ambil lagi, kita sempat Jadi tes teman-teman ya, dulu. begitu nyampe ke Pacitan, mereka tuh nggak langsung masuk kota. Mereka tuh diputarkan dulu ke atas. Atas Pacitan. Naik dulu ke atas, turun lagi Sedeng. Nah, dari atas ke Sedeng tuh rutenya Bentang Jawa. Itu sama persis Bentang Jawa turun, terus nanti naik lagi ke Selawung tuh rutenya Bentang Jawa sudah. Cuman memang harus naik lagi diputar-putar dulu 30 kilo, baru kembali ke kota. Jadi agak lucu juga gitu. Jadi sudah nyampe Pacitan, diputerin dulu, baru masuk Pacitan kayak gitu. Enggak, tapi kita setelah nanjak hiu selesai itu masih ada tanjakan yang muter Pacitan itu, kita sempat rest dulu. Kita sempat rest dulu. Semongko meneh. Enggak, saya semongko sama di ruko kosong. Mbak, boleh gak saya tidur di halaman toko? Situ loh Mbak, ada ruko kosong. Boleh tidur situ. Oh ya udah, saya minta digawa kerdusnya digawa ya di alasnya. CEO yang menyamar. CEO yang menyamar. Yang ngerti deh, homeless. Nganggo kertas itu. Jadi aku tuh sama Mbak Fia tuh sama-sama ngeletak di atas kerdus di ruko kosong, nggak ada pintunya itu rukonya. Aku ngeletak itu sambil ngomong ini, Mbak, ada Vicky kok kayak homeless ya Mbak. Kita itu pindah-pindah tidur, terus tidurnya bahkan nggak beralas, nggak apa, pokoknya di sembarang tempat gitu. Tapi ya udah, itu salah satu yang maksudnya itu akan memorable banget. Tapi terus setelah kita power nap di situ, habis itu kita nanjak mana itu namanya yang Ya, ke arah Sedeng itu ya. Itu lancar, Enak. Itu. Dia tuh sebenarnya nggak curang, cuma nyebelin kan, kayak digini-giniin terus. Tapi enak. Ya tapi nggak nyampe rasanya. Iya. turunnya serem. Enggak, kita Turunnya yang 21% itu ya. kita menikmati kok Mbak ya. Iya. Di tanjakan itu kita Adem ada soalnya. karena udah sore juga loh. Habis itu kita nyampe Pacitan, kita makan ya. Makan di Pacitan. Makan di Pacitan karena kan habis itu kan mau diterusin Mau nanjak sampai- lagi ke Tegalombo sampai Selahung, terus ke Ponorogo ya. dan di nanjak Tegalombo itu ya Allah. Itu udah malam itu. Aku lihat kalian nanjak itu kan di atas jam 8 itu ya. Ya jam 7. Jam 7. Jam 7 ya. Terus aku lihat kan kalau di appnya Resmap kan kita bisa lihat speednya kan. Saya lihat ini kalau speednya 10-15 mati. Ini aku bilang aduh, ini aku bilang karena tanjakannya nggak curam. Bukan aja soalnya. Dia kayak ngelandai gitu ya. Jadi aku ingat waktu Bentang Jawa speedku di situ 25 ke atas kayak gitu. Ini kalau bisa 20 aja malam ini Ponorogo aman gitu kan. Terus ternyata tak lihat speednya 23, 22 aman ini. Udah aku tenang kayak gitu. Ya itu tuh kayak juga Blessing. berkah ya, blessing ya. Salah satu yang nggak tahu ya, malam itu kok kita itu kayak didorong angin ya.
Jadi kita tuh nanjak itu kenceng loh sebelum tanjakan yang apa kan? Jadi, sebelum 5 kilo. Tanjakan Tegalombo itu kira-kira 30 awalnya itu speed gitu, terus 1-2%, 1-2%. Tapi di atasnya itu ada udah mulai di atas 7-8%. Ada belasan persennya juga kayak gitu. Nah. Iya. Iya. Setelah Bumi SBY sebelumnya. Sebelum Bumi SBY ya. Nah itu pas, tapi waktu di atas itu sudah mulai turun hujan ya Mbak ya, kan jalannya licin. Sebenarnya di tanjakan yang agak curam-curam tuh kita pengennya nuntun, tapi terus kok malam-malam tuh ada orang di situ ngapain? Ternyata ada fotografer di situ. Akhirnya gitu, wes, Enggak sih itu nonton. Wah, semirah tuh nonton. patenku semua bengi-bengi kok moto nang kene iki. Lah gak situ nonton aku iki katene leren. Ya udah terus Jadi sampai Ponorogo jam berapa itu? Malam banget itu, setengah 1. Iya, jam 12 ya. Ya. Sekarang gini sebenarnya nanjaknya tuh kita cepat. Hmm. Turunnya itu lebih lama karena kan hujan licin Oh. dan jalannya kan rusak di situ. Iya. Nah, itu jadi kita turunnya tuh lebih lama kayaknya ya, dan udah meleot-meleot, udah capek, udah lapar, udah apa. Pengen teh hangat. Nggak tak turuti tuh karena di atas takut Oh, terlalu lama. Jamal. Jadinya. Kan dingin juga. Jadi yang minta teh hangat dia. Dia. Kamu nggak ngasih? Enggak. Bagus. Loh, sebentar, kan katamu berhenti sebentar, kan nggak apa-apa, cuman untuk loading kan habis itu Enggak, lagi. soalnya habit kita itu nggak bisa berhenti sebentar. Kalau aku mungkin bisa berhenti jalan lah gitu. Iya, ini yang bikin lama ini ya. Ya benar. Tapi Wah, ini sebenarnya so turu iki nek teh hangat barang. Terus jangan berhenti terus ya gitu ya. soalnya juga mungkin karena cepet pengen masuk hotel, ya udah akhirnya diterusin aja gitu. meleot-meleot. Walaupun meleot gitu. Ya udah terus akhirnya kita nemu Nah, penginapan di. sebenarnya begitu sampai Ponorogo itu kan sisa ya masih agak banyak ya, masih enggak dari Bener ya? kan CP3-nya kan di Madiun masih ada 40 kilo, 30 sampai 40 kilo. Cuman kan dia nggak mungkin finish. Itu kan sudah Jumat tengah malam kan, berarti udah Sabtu dini hari. Jadi sudah bilang ini udah nggak mungkin finish Sabtu, ini pasti finish Minggu. Tinggal bagaimana manage baginya. Kan kalau kita bikin plan itu kan kalau kita 200 kilo itu sampai kota mana, 250 sampai kota mana. Nah, ketika mereka di Ponorogo, mereka tuh nuanggung. Nuanggung. Jadi mampus ini aku bilang itu. Ini saya bilang, "Vo, ini apapun yang terjadi, jam berapapun dini hari tengah malam nyampe, kamu harus sampai Tuban. Karena kalau kamu cuman sampai Ngawi, berat besoknya berat kayak gitu." Jadi kalau nggak salah waktu itu sisa 480 kilo ya. Jadi harus 400-an pokoknya. ya, jadi harus dihabisin supaya sisanya itu ngasih margin untuk hari terakhir kalau ada apa-apa itu loh kan. Nah, akhirnya tapi jadi hari Sabtu itu memang mereka push berangkat pagi jam berapa itu Sabtu? Dari Ponorogo gimana? Jam 12 berarti jam 6. Jam 6. Ya, jam Jadi langsung berangkat jam 6. Langsung, cuman Terus- Jam 7. enggak jam. Kita makan sate yang alot itu. Masalah. Makanya kok lama. Makanya aku lihat jam 9 kok baru sampai Madiun. Ini kan sebenarnya dekat kayak gitu. Pagi-pagi Lagi makanya. sarapan. Jam 9 kok masih di CP Madiun. Mati lah aku bilang itu. Iya. Wangi lemunya. Kita ini di Wednesday apa di sini udah totoan finish apa kayak gitu udah. Iya. Udah kayak gitu ini, Mas. Enggak, gini loh, tahu Ini nggak? waktunya molor terus tiap hari. Bikin lama itu tuh kita itu makan sate ayam. Ponorogo. Sedangkan enggak udah disiapin di situ, cuman sate ayam Ponorogo itu kan karena udah kena AC mungkin ya kan semalamnya belinya, jadi udah dingin dan walot, jadi kita tuh makan itu lama susah nelennya. Aduh. Ya udah, tapi terus pas saat itu ketika ke OTW ke Madiun itu dengkul kanan kiriku tuh udah sakit kayak overuse gitu loh. Makanya terus Ya karena restnya kurang terus itu kan, ada yang jam 3 pagi betul. sampai Blitar kayak gitu ya. Jadi dibuat tanjakan dikit power itu udah mulai sengkring nyut-nyut. Ya untung CP3 kan ada di visionya. CP3 terus ya. ya udah kita visio dulu. Ini bentang Jawa nggak ada CP-CP-an mati gue ini. Ya namanya kan juga masih belajar. Terus habis itu Nah itu lama banget tuh di Madiun nih. ya Jam 10 baru berangkat ya. Aduh, ini gimana mau nyampe ke Tuban. jam pijet. Aduh. Lo kan emang tamasya itu kan pijet dulu ya kan, kita harus ingat maksud Nggak, kita. dia ngomongnya tamasya, tapi hari terakhir itu dia ngomong kenapa dia nge-push sampai Ponorogo. Soalnya kalau nginep Pacitan, nanti yang belakang ini nginep Pacitan juga katanya kayak gitu. Pret. Nggak mungkin ngomong. Kamu ngomong. Aku nggak tahu ini. Iya. Nggak, nanti ada kemudian dikejar nggak? Ada kemudian dikejar nggak? Nggak mungkin dikejar. Kamu
tidur di situ loh aman, aku bilang kayak gitu. Iya gak itu. Pokoknya ketika lutut sakit tuh udah mikirin diri sendiri. Apa caranya selamat dan finish. Ya kan, terus habis itu kita berangkat dari Madiun. Terus jam 10 kita ke mana? Magetan. Kan itu naik turun dulu itu Watu Jago, apa? Watu Jago ya namanya? Lupa namanya. Iya. Ngerambat naik. Ngawi ya, Ngerambat. Ke Magetan dulu. Magetan dulu. Ke Magetan dulu naik. Nah, Turun Ngawi. itu yang di Magetan, Masya Kampungnya itu loh. Allah. Jogorogo ya? Jagung. Bukan Jogorogo, bener. Jogorogo. Jogorogo. Yang nggak masuk akal, turunannya begini, naikannya juga Nah, begini. itu terima kasih Om Oni Magetan atas rekomendasi rutenya. Oni finisher bentang Jawa dan EJJ ya itu. Mas Oni, tunggu ya, awas kon. Oni itu. Mas lewat sini aja kan belum pernah dilewati katanya kayak gitu. Ya udah. Iya, terus kan itu kayaknya mungkin juga habis hujan ya, jadi kan licin kan, licin. Jadi kita nanjaknya ada yang tajam banget, ya udah tuntun aja. Udah habis itu kita langsung lancar sampai kita kemana ya? Ngawi itu rolling Padangan ya, Padangan. Watu Jago masih enak tuh. Masih cenderung turun ya. Habis itu naik. Bisa dibandul. Lah kok Terus Ngawi, habis itu masuk Texas loh. Lah iya toh. Bojonegoro. Kalian masuk Texas itu udah sore, itu udah gelap Udah itu. gelap. Itu wes teler. Udah teler. Soalnya Udah bilang, kita di Wednesday udah, ayo ini sampai Tuban jam berapa nih? Ini lewat jam 12 ini pasti kayak gitu. Ini sudah ini. Wah ini kalau besok ini ya, kan udah asumsian ini. Ini kalau nyampe Tuban jam 2 jam 3, besok mau berangkat jam berapa? Memang sisanya kan sekitar 170 kilo, ya 180 kilo, 170 atau 180 kilo tergantung penginapannya di mana kan. Itu masih segitu. Dan itu kan memang sebenarnya nanjanya nggak terlalu, cuman rollingnya nyebelin kayak gitu kan ya. Jadi ini margin error yang aku khawatirin. Kalau ada masalah itu aja kayak gitu. Jadi sudah nggak punya margin, udah nggak punya margin gitu. Betul. Jadi waktu nanjak Texas itu kan ya jadi nggak bisa menikmati sebenarnya pemandangannya Texas sih. Justru pemandangannya itu malam hari. Lampu api-api itu ya. Api-api ya. Jadi mungkin teman-teman kalau ada fotonya Texas malam, peserta itu ada yang moto-moto di grup 600 itu bagus. Jadi kalau malam memang banyak api-api gitu. Karena itu kan tambang minyak tradisional ya. sampai aku tuh bilang sama Mbak Fiana tuh, Mbak kok kita semakin dekatnya ke neraka sih, ke surga. Kayak apa sih ini? Panas nih, baunya. Ya. Baunya, tapi mungkin karena kita udah Bau minyak melewati 1000 lebih kilo, 1200 kilo ya lewat Texas itu, jadi kerasa berat banget, kerasa capek banget. Dulu sebenarnya tanjakannya itu nggak seberapa. Yang berat kan habis Texasnya. Yang beratnya kan kebun jagung itu. Lah ya itu kita itu nggak nyangka lewat di situ. Itu dia. Jadi kita tuh sempat kelewatan belokannya itu. Belokan semua. Terus kita balik lagi, loh kok jalan cilik. Wah, ini wis pasti kalau lewat jalan cilik. masuk jalan kecil belok dia udah gini, feelingku wis gak enak. Ya udah gitu, terus ya wis. Semua peserta gitu. Kalau udah dibelokkan, feeling kita nggak enak ini udah kayak gitu. Itu semua curhatannya peserta gitu. Main sepeda ini ya, kalau sudah belok, jalannya enak lalu belok, ini pasti ada apa-apa ini kayak gitu ya. Ya itu ya, ternyata itu kita nanjak dulu di perhutanan, nanjak dulu jalannya rusak lagi nanjaknya. Tapi ya udah. Mbak lampunya cilik no. Ini lampunya cilik no. Oke, ben gak delok sebelah-sebelah ya. Jadi lampunya kecilin. Jadi cuman bisa ngelihatnya ke aspal gitu, ke jalan gitu. Cuman pada saat itu kan kalau misalnya itu lagi turunan, kan kita butuh jarak pandang yang jauh. Jadi demnya harus dinyalain. Begitu dem nyala, kelihatan lah semua. Kandani lampunya cilik no. Kuburan lah. Ya apalah pohon yang gede-gede tua-tua itu. Jadi lampunya Ivo itu bisa high beam, bisa kecil ya. Ya, terima kasih sudah dikasih lampu itu ya. Ya, tapi Cuman bikin takut. ya, tapi ya itu yang menyelamatkan turunan, karena kan jalannya nggak bisa diprediksi, ada lubang segala macam. Jadi lampu itu menolong banget, guys. Jadi kita lancar aja. Sampai hotel di Tuban jam 2 itu ya. Jam 2 lebih. Jam 2 lebih. Ya, kita. Dan berangkat lagi jam 8 kalian. Iya. Jam 8. Tapi habis itu tinggal 170. Tapi itu lama banget tuh 170-nya itu kita. Itu jam kan mereka finish jam berapa itu? Jam 6. Setengah 7. Ya, setengah 7. Nah, yang hari terakhir itu sebenarnya waktu kalian sampai Tuban itu sebenarnya ada beberapa di belakang kalian.
beberapa. Tapi begitu kalian tidur itu istirahat, mereka nyalip. Terus di tengah-tengah hari terakhir itu, hari Minggu itu, sebenarnya ada yang sudah kalian salib. Tapi waktu kalian istirahat terakhir sebelum finish, Indomaret, ini di mana kok nggak jalan-jalan ini? Kurang berapa kilo? Kurang 50 kilo nggak jalan-jalan. Ini Wak. Enggak kok 20 kilo. 20 kilo ya. Gini loh, aku bisa menjelaskan juga. Habis itu disalib sama anu, jadi mereka terakhir nggak? Terakhir lagi gitu. Sudah gini loh ya. Itu kan kita kan sudah menjalani 1.400 lebih kilo, kurang 20 kilo aja. Nanjak naik turun. Namanya perempuan itu kan punya ada anak gitu loh, ada anak. Dilewatnya pavingan sing grodakan juga. Gimana aja paving ya? Ya itu yang paling berkesan teman. Hebat sebelum finish dikasih paving katanya gitu. Kan harusnya itu udah tinggal ngelunyur aja gitu. Ini masih belok lagi jalan kampung berapa kilo itu Pak jalan paving. Grodak iki ada anak aku iki piye. Langsung begitu keluar dari jalan paving, Mbak, ora kebelet pipis. Yo, aku yo kebelet pipis. Ya wis mandek sik beser iki. Kita nunggone sosis. Nemu minimarket, berhenti di situ, tidur-tidur ya ternyata. Enggak, kita nggak tidur-tiduran. Kita itu ketemu itu loh, rombongannya Will itu lewat. Oh, karena itu udah ketemu yang 600-an ya. Oh, terus Ya. aku panggil mereka, Will gitu. Terus mereka berhenti dulu. Gimana nih? Kita mau barengan apa kita duluan? Terus kayak gini, udah duluan aja. Nanti sambut aku di finish. Jadi serunya yang finish hari Minggu itu biasanya ketemu sama rombongan 600 ya, rombongan 600 ya. Karena kan rute akhirnya sama itu. Banyak yang sama maksudnya. Ketemu. Jadi ketemu terus akhirnya finish. Ketika finish rasanya gimana? Vian kan udah ini kali ketiga 1.500 ya. Kali kedua. Kali 1.500 kali ketiga. Kali ketiga plus sudah pernah 1.200. Ketika finish ya lega aja kayak tugas selesai kayak gitu ya. Ketika finish lupa password. Lupa aplikasi main sepeda nih clock out. Lali passwordnya. itu namanya sudah hang. Jadi golek passwordnya sih baru bisa scan barcode. Tapi apa ya, aku seneng banget sih. Maksudnya ketemu Per ini. Oh, Iya, tapi iya. seneng banget mau 2000. Enggak, maksudnya aku ketemu Mbak Vian itu seneng banget. Per sama Mbak Vian itu melegakan banget karena aku bayangin kalau aku pernya sama dia Mbak. Dia. Aku gak mungkin finish Mbak, aku puter balik, iso aku tukaran, mari ngono aku tukaran dan dimbolis pokoknya. Jadi alhamdulillah sama Mbak Vian ini kok kita itu punya pace yang sama, metabolisme yang sama. Iya. Jadi kita ngantuknya barengan, laparnya juga bareng, edannya juga bareng, ya Mbak ya. Terus jadi wes pokoknya alhamdulillah cocok gitu loh. Jadi kita bisa menjalaninya dengan pokoknya dijalani aja gitu Pokoknya kan. diketuyung harus jentuti ya. Ya, itu Iya katanya Ivo ngentutan kalau 1.500. enggak itu saya tahu gini loh ya. Videonya apa? Gini loh, aku tuh kan cuma ibu rumah tangga biasa yang jam 9 itu kan sudah masuk kamar kan. Jadi ya wis turu gitu loh. Nah, sementara saat itu tuh harus sampai malam kan berubah semua sampai pagi. Jadi semuanya berubah. Akhirnya masuk angin terus-terusan loh, bajunya keringetan terus, basah kena angin. Akhirnya ya wis sepanjang jalan itu kentut. Sebenarnya sama, cuman kalau saat aku di depan aku tahu diri, Mbak Vian aku kentut. Mbak Vian aku kentut ngono. Ya, jadi Mbak Vian itu aku kasih kesempatan untuk menghindar gitu. Tapi pada suatu saat Mbak Vian itu gak cepat menghindar, tapi aku ngata dia kena mampu. Kok mampu ya? Tapi ya mungkin itu salah satu noise itu Nos. jadi aduh mendorong untukku supaya bisa banter ketika perjalanan itu. Tapi ya kan kalau Mbak Vian pas di belakang kan dia ngentut kan nggak keras, maksudnya nggak bilang aku, jadi dia juga sebenarnya ngentut. Podo mbak sajane podo. Apa meneh ono tanjakan rodo ngeden ngono kae. Terus
terus sama Mbak Vian itu kan aku bilang tadi kan edannya juga edan bareng. Terus pada saat kita di sepeda itu ngantuk ya berdua, tapi kita belum jamnya makan, belum boleh berhenti, tapi kondisinya ngantuk. Itu sama Mbak Vian kita, wes ayo kita nyanyi. Oke, kita nyanyi penguantar ga. Ayo Mbak Vian gaya rocker. Nyanyi apa? Sholawatan aja, pokoknya kita cari selamat dong. Ayo. Pertama dia sholatullah. Enggak Mbak Vian, enggak boleh gitu nyanyinya, biar ngantuknya itu hilang. Sholatullah. Jadi kita lewat tuh orang-orang kan juga kadang-kadang ada yang denger kan, jadi mereka cuma ngeliatin kayak gitu. Tapi ya udah, itu salah satu cara untuk menghilangkan kantuk. Tapi bener Mbak ya, habis itu Lumayan, ngantuk hilang gitu ya, selawatan terus nggak tahu lah lagu-lagu zaman dulu. Jadi kelihatan. Ya, ini udah selesai. Berarti nanti kalau belajar dari ini, kalau ikut 1.500 lagi, apa pelajaran utamanya? Sebentar. Aku ini 99% ini masih kapok. Ya ini syutingnya 2 hari setelah finish ya. Iya. Jadi masih ada 1% lah keharapan itu. Nggak seandainya, apa pelajaran utama yang nanti diterapkan apa? Kan biasanya habis pertama kali kayak aku belajar banyak banget. Dari pertama kali 1.500 sampai kedua itu bedanya banyak banget. Maksudnya persiapan sama artian bawaan segala macam jadi lebih simpel. Itu itu banyak pelajaran. Tapi mungkin yang nomor 1 PR-nya bukan sama kamu sih. Apa mau solo? Nggak, maksudnya dari sisi planning segala macam apa yang berubah? Ya mungkin harus latihan yang lebih siap, lebih cukup ya, supaya kita itu bisa ngejaga pace pada saat di datar itu lebih cepat, sehingga bisa lebih menghemat waktu. Kemudian belajar handling turunan-turunan itu juga bisa menghemat waktu. Kemudian makan berhenti, maksudnya itu juga pelajaran banget. Sama bawaan itu harusnya cuma bawa 1 aja ya, baju itu, bib itu. Aku. Iya, kamu bawa 1, aku masih bawa 2. Jadi ya udah, bawaan itu 1 aja, pas cuci kering pakai, cuci kering pakai, itu aja. Jadi lebih efisien. Terus kalau buat peserta yang belum pernah apa? Sarannya apa? Yang belum pernah? Atau yang belum finish kemarin, Mami Rina. Mungkin kalau EJJ ini belajar nanjak ya, mungkin ya. Belajar panas juga. Panas dan Belajar nanjak. panas. Kalau Mami Rina kayaknya bawaannya kebanyakan. Adaptasi. Emang Mami Rina bawa banyak banget? Bawa handuk aja bawa. Ngapain bawa handuk mah? Kalau dulu aku bawa kanebo. Bahkan ibu ya. Kalau misalnya mau. Kalau Stephen Lin juara bintang jatuh dia bawa kain-kain microfiber itu, tapi kan dia pakai buang, jadi dia nggak. Terus. Ya bahkan ibu terus. Ya kalau kamu udah pengalaman sudah nggak perlu ngubah apa-apa. Iya, Iya. udah cukup bawaanku memang pasti segitu. Pasti segitu. Nah kalau misalnya buat peserta yang belum pernah apa sarannya? Apa ya? Harus dicoba-coba sih mana yang paling pas. Kan beda-beda orang-orang, nggak bisa. Misalnya bawaanku segini, kamu harus segini juga kan nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Mungkin yang pertama kudu nekat dulu aja. Dari nekat itu tuh harus belajar banyak sih. Jadi kayak aku kemarin wis nekat aja, tapi dari pengalaman pertama ini aku belajar banyak banget. Ya suatu saat kalau 1% itu bisa membuat terkabul ya aku Kan ada kayak Riko ini kan juga pertama kali ngerasain ternyata sadel itu baru enak gini. Terus ada yang bilang ternyata ini tuh baru enak setelah. Iya memang nggak bisa. Gowe 100 kilo pun nggak bisa merasakan sebenarnya. Itu setelah sekian lama itu semua milimeter di badan kita, semua milimeter di sepeda kita itu jadi hafal kan kayak gitu kan. Cuman Iva ada satu sih waktu itu, ini remku udah mulai ting ting ting, terus habis itu apa namanya, ini gear udah kerekek, ya sepeda kalau sudah 1000 kilo ya nggak akan ada yang sehat, aku bilang kayak gitu. Tinggal kamu selamat atau tidak tanpa masalah besar, intinya kayak gitu. Jadi ya pasti kayak John aja juga bunyi ting ting ting, tuh remnya panas kan udah kan, makanya rotornya sudah panas, memuai kan ya. Ini juga kemarin. Oh ya pasti itu pasti bunyi karena minyaknya panas segala macam. Jadi ya itu bagian dari ya you live with it gitu. Tinggal kita bagaimana fokus nggak terganggu oleh itu. Ya gitu. karena pikiran-pikiran itu ya Mbak ya itu juga bisa Semua patah 2 kali. Iya, itu pasti tapi, stres. Ya. tapi setelah
yang 2 kali patah itu aku mencoba untuk nggak mikirin spok lagi. Sudah. Ya berarti itu manifesting. Kita dipikirin tambah putus nih. Jadi Iya. semakin dipikirin itu putus. Jadi wes nggak usah dipikirin. Sudah percaya aja sepeda sama sepedanya. Tak lus-lus sepedanya. Tak lus-lus itu kalau sudah nyampe hotel. Kadang-kadang kamu tahu nggak sih aku tuh sampai nangis-nangis loh. Kalau setiap kali guys kita tuh sampai lebih dari jam 12 aku sampai hotel tuh mesti nangis. Malah uripku kok koyo ngene. Aku ki wis enak-enak aku wis 1.500. Aku tuh nangis loh, aku berapa kali pokoknya tiap kali udah nyampe tuh nangis gitu. Terus sama sepeda aku tak lus-lus, kok kamu besok jangan putus lagi ya spoknya, besok kamu yang baik-baik sama aku ya, kita bekerja sama sampai finish, pokoknya tak lus-lus sepedanya itu. Jadi ya Mbak Fian sempat nangis nggak? Sempat kepikir DNF pokoknya nggak? tiap kali lihat turunan yang wajib itu nangis aku. Mbak Fian Kelingan ini- anakku. iya. Aku rasa turunan iki. Iya, Mbak Fian ini tak ajari loh ya sampean apa turunan tapi kayaknya Mas Tombro aja sudah give up Sudah nyerah ngajari ya. Oh ya wes berarti aku nggak bisa ngajarin lagi. Padahal ini UCI gravel loh ya makanya loh. UCI gravel lebih serem. Oke, teman-teman, jadi ini kan sudah waktunya udah ada juga. Jadi ini pengalaman pertama Ivo 1.500, Fian kali 3 1.500. Mungkin dari cerita-cerita tadi ada yang bisa jadi pelajaran dan lain-lain, dan kalau misalnya ikut lagi kan tahu harus ngapain. Ya moga-moga ada yang terinspirasi, tidak banyak yang ketakutan untuk ikut 1.500. Iya. Jadi yang belum pernah, yang belum berhasil ya coba lagi aja, kan dari setiap orang pasti ada ceritanya kayak gitu. Jadi ya ada yang terakhir yang mau disampaikan buat peserta? Oh iya. Kalau mau ikut atau ragu ikut? Enggak sih, Bu, enggak info buat aja. enggak sih, aku belum tahu buat peserta, kamu aja yang tahu kan, kamu lebih jago. Cuman aku mau mengucapkan terima kasih aja sama Mbak Fia. Dan semua yang Enggak, menyapa dulu, kita di jalan. nomor satu tuh Mbak Fian dulu pokoknya. Kalau soalnya kalau bukan Mbak Fian aku nggak mungkin bisa melalui itu semua Mbak. Kalau sama dia tuh rupanya kayak gini Mbak, aku nggak mungkin bisa melalui semuanya. Lihat mukanya Mbak Fian ini menenangkan dan bikin adem gitu loh, bikin nyaman. Jadi aku tuh sepanjang perjalanan tuh merasa tenang. Gitu kan? Mahal banget ya. Menyegarkan. Jadi aku betul, jadi aku tuh nyaman tuh wis, pokoknya nomor satu. Aku makasih banget Mbak, aku yang bukan siapa-siapa, yang aku cuma ibu rumah tangga, aku tuh bisa. Podo mbak anakku ya. Nggak kebayang, jauh dari bahkan aku mimpi 1.500 jalan itu tuh nggak ada. Terima kasih banyak ya. Terus lagi ada, terus yang kedua aku mau terima kasih, ini baru buat kamu sih. Aku agak gimana gitu sebenarnya bilang terima kasih, tapi ya ini karena dia gitu loh. Apa? Iya, Kalau bukan karena tabah banget loh Mas. Hah? Tabah banget. Karena pilihan soalnya. Aku yang ngomong arek iki kok tabah banget ya. enggak. Jadi selama Eret-eret tekan jam loro yo manut ae. enggak, jadi kalau bukan karena didikan militernya Kepsek ini, aku juga nggak mungkin bisa fight, terus mentalnya juga kuat, itu nggak mungkin. Aku kalau sudah agak ngedrop itu selalu inget dia, Di fotonya tuh. makanya itu salah satu alasanku masang fotonya dia dengan muka yang gitu tuh, itu ngingetin dia, ayo ojo, harus fight gitu. Tuh, terus yang ketiga aku cuman aku ngucapin buat semua tim yang sepeda Wednesday lah, panitia juga yang care, terus yang paling penting juga Mbak ya, semua orang yang di menyapa di jalan, jalan. yang menyapa di jalan. Jam 1 malam masih ditungguin masuk Oh, iya. sekitar. Ada yang Iya, nyapa. heeh. Terus bahkan aku kan sempat nanya sama panitia, boleh nggak sih kalau ada orang di pinggir jalan itu ngasih makanan itu loh, coklat atau apa. Terus boleh kok kalau itu asal nggak minta, katanya Iya, gitu. iya, iya. Ya udah, terus mereka tuh banyak Dan banget dia kayak ngasih gitu. ke semua orang ya. Ya, kayak dia gitu. ngasih ke semua orang. Jadi Jadi selama itu tersedia untuk peserta yang lain itu nggak apa-apa kayak gitu. ya itu ya udah, ini Pokari, terus coklat. Kalau benang Jawa nggak boleh tapi itu. Nah, ya, kalau benang Wah, Jawa itu. nggak boleh, ada event. Makanya Aku takut dijebak itu gitu waktu benang Jawa ya. aku nanya dulu sama panitia, boleh apa enggak? Oh boleh, kalau boleh berarti boleh Mbak, kita ambil gitu. Ya udah, cuman soalnya kan nggak enak juga gitu loh. Iya. Mereka tuh kan udah
udah dengan semangatnya beliin, udah gitu nungguin kita loh lama gitu. Ada teman Bali yang cerita kan waktu itu jam sholat ada temennya yang muslim pengen sholat di pom bensin di musola. Ternyata pom bensin itu pemiliknya kayaknya cyclist. Jadi semua peserta EJJ yang lewat itu pokoknya ngasih tahu karyawannya, pokoknya kalau ada cyclist masuk ke sini kasih minum, kasih anu segala macam kayak gitu. Ada pom, saya lupa di kota mana, tapi kayaknya Bojonegoro, tapi saya lupa di mana pastinya. Jadi saking perhatiannya sama peserta-peserta EJJ ini, ada yang kayak gitu. Ya itu, jadi terima kasih semua itu hampir di setiap kota itu nggak hanya satu orang loh ya, ada 2, 3 bahkan ada yang barengin kita terus media, aduh semangat ya gitu. Nah, kalau bintang Jawa nggak bisa kayak gitu. Riko nemuin aku di Malang, aku suka minggir kamu ulang kayak gitu. Makanya aku tuh nanya boleh nggak kayak gitu, oh boleh, tadi ya sudah. Terus yang Suwi langsung ya. Harus boleh pokoknya kamu ulang ini nggak minggir kamu ulang kayak gitu. Terus yang paling penting yang mungkin membuat perjalanan kita itu selamat itu ya doa dari setiap kali kita masuk warung. Itu trikku tahun lalu sih sebenarnya. Aku kan nggak tahu ceritamu, tapi kan orang-orang di desa-desa itu aku nggak tahu ya warung-warung ibu-ibu itu baik-baik. Iya. Orangnya itu baik-baik. Jadi, Bu saya tak tidur dulu ya di sini. Oh iya tidur ya. Siapa pokoknya kayak diramut ngono lho, bola aku apa jenenge terus tak kasih duit lebih toh, Bu doakan ya kami selamat, kami finish gitu ya. Itu di setiap warung yang saya berhenti itu pasti tak kasih saya sedekah, tak suruh doain kita berdua. Makanya mungkin kita itu nggak dikasih hujan yang badai, nggak dikasih aneh-aneh, habis itu lancar semua ya wis lah. Jadi kena hujannya cuman Bondowoso ya. Iya, Bondowoso Bondowoso sama di Slahung, tapi itu bukan Ya, hujan enggak lebat juga hujan. ya itu Oh selamat ya, padahal cuacanya kayak gitu ya. itu makanya itu doanya ibu-ibu semua itu yang baik-baik itu ya udah. Sampai jadi begitu mereka sampai Madiun besoknya tuh hujan badai kan. Sampai kita harus nambah untuk alasan keselamatan peserta dikasih kelonggaran di CP Madiun waktu itu ya. Sebelumnya gempa malahan ya. Ada gempa di Pacitan ya. Oh ya kita pernah Gempa gempa di di Trenggalek. Wah itu lucu itu. Kamu pas ngapain ya waktu gempa itu? Tidur Mbak. Oh tidur, kamu bangun nggak? Bangun tapi Ya wes lah. Ya wes lah. Ya sekarang wes kayak gitu ya. Aku juga cuman melek doang loh, kok goyang duk. Oh tapi nggak apa-apa, nggak gerodak gitu. Ya udah aku tidur Lagi ya. Ya, buat apa aku bangun terus buang waktu, emang aku tidur gitu kan. Terus yang terakhir aku cuma mau mengucapkan ya pokoknya buat aku sendiri ini pribadi, nggak nyangka aku tuh bisa melalui bisa fight di another dimension, another universe yang selama ini tuh jauh dari duniaku, tapi aku bisa fight dan berhasil finish. Itu aja. Kak Chef Nando yang bilang, dia ikut 600 pertama kali, dia bilang ternyata kita itu bisa ke dimensi lain kayak gitu. Kita pikir batas kita itu ini, ternyata itu ada dimensi lain yang bisa kita eksplorasi gitu. Jadi itu memang pelajarannya ultra ya. Jadi di atas limit masih ada limit kayak gitu. Ya itu mungkin pelajaran yang dirangkum dengan baik oleh Ivo, Levian, sekali lagi tepuk tangan. Buat teman-teman yang belum pernah ikut ultra mungkin bisa jadi pelajaran atau ancaman. Jadi ya sampai ketemu di event-event main sepeda berikutnya. Makasih.